kabarnya hari ini anak-anak? Masih semangat mengikuti pelajaran ya? Tentunya masih bersemangat. Kita hari ini kembali kepada materi bab 7 bioteknologi IPA kelas 9 SMP MTS semester genap. Semoga kalian selalu semangat untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Masih bersama dengan Ibu Nur Apni Herniwati. Pada pertemuan kedua ini kita mencoba untuk memahami penerapan bioteknologi dalam berbagai bidang dan sumber agennya. Buku atau sumber yang masih menjadi pendukung kita masih buku IPA kelas 9 semester genap dari penerbit Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, buku revisi tahun 2018, yaitu buku guru dan buku siswa. Oke, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama kalian diharapkan bahwa dapat mengidentifikasi penerapan bioteknologi dalam berbagai bidang dengan baik. Yang kedua, diharapkan kalian mampu mengidentifikasi sumber-sumber agen bioteknologi dan produk yang dihasilkan dengan benar. Itu tujuan pembelajaran yang insya Allah akan kita pahami pada pertemuan kali ini. Baik anak-anak, untuk tahap awal coba kalian perhatikan beberapa gambar berikut. Tempe dan tahu, produk olahan biji kedelai yang mendunia. Penganan kuliner khas Indonesia ini merupakan produk makanan yang paling banyak dicari di benua Eropa. Di kota Nuremberg, Jerman, sebuah kedai kecil menawarkan tempe dan tahu organik dengan cita rasa khas Indonesia. Tidak hanya diminati para vegetarian dan vegan, produk olahan biji kedelai yang ditawarkan di kedai ini juga diminati pecinta kuliner. Gelernt habe und es ist wirklich köstlich. Also der Tofu, den man sonst im Supermarkt kaufen kann, der ist dann so der fertige industrielle und der schmeckt überhaupt nicht so gut wie das handgemacht. Um die Umwelt zu schonen natürlich. Wenn man das schon unterstützt, dann gehört das natürlich auch mit dazu, dass man seinen eigenen Behälter mitbringt. Adalah Setia Nugraha, warga negara Indonesia asal Bandung, yang memulai memproduksi tempe dan tahu setelah ia kehilangan pekerjaannya 4 tahun lalu. Ia membuat tahu dan tempe secara manual seorang diri dan mampu memproduksi sekitar 100 kg tahu dan 60 kg tempe per pekannya. Baik anak-anak, untuk tahap awal coba kalian perhatikan beberapa gambar berikut. Nah, di situ ada gambar yogurt, kemudian keju begitu ya. Kemudian juga ada gambar tempe. Pada pertemuan sebelumnya Ibu sudah menjelaskan bahwa keju, yogurt, tempe itu termasuk produk bioteknologi juga yang berasal dari bioteknologi tradisional atau konvensional. Nah, itu berasal dari bahan apa? Ada yang berasal dari bahan susu, ada yang berasal dari bahan kedelai. Nah, jadi itu akan semua menghasilkan bioteknologi pangan begitu ya. Nah, bioteknologi pangan ini menerapkan prosesi atau proses fermentasi begitu. Kemudian perhatikan gambar berikutnya. Nah, itu juga ada beberapa penerapan bioteknologi yang sudah menggunakan alat-alat canggih, maka kategorinya dia adalah termasuk bioteknologi modern. Jadi ada proses hidroponik, kemudian ada proses cloning dan sebagainya. Baik anak-anak, dari gambar tadi kita coba bahwa ternyata penerapan bioteknologi
besar peranannya dalam kehidupan kita. Tidak hanya di bidang pangan, ternyata penerapannya dalam berbagai bidang semakin berkembang seperti yang terjadi saat ini, yaitu wabah virus corona. Itu perlu adanya vaksin yang disiapkan sebagai salah satu antisipasi. Nah, itu adalah salah satu perkembangan bioteknologi yang diterapkan secara modern. Baik anak-anak, tadi Ibu sudah menyampaikan pada kegiatan pendahuluan tentang materi yang akan kita pelajari lebih lanjut. Baik, ikuti paparan materi Ibu berikut ini. Berkaitan erat dengan materi yang kita pelajari, yaitu penerapan bioteknologi konvensional dan modern dari berbagai bidang. Misalnya bidang pangan, itu contohnya apa saja, contoh produknya. Kemudian kalau modern, misalnya di bidang kedokteran dan kesehatan, itu contoh produknya apa. Begitu juga di bidang pertanian. Nah, ini ada LKPD. Ya, LKPD ini juga sebenarnya ada di buku siswa kalian. Jadi diharapkan kalian dengan LKPD ini mampu menganalisis hasil kandungan zat gizi pada kedelai dan tempe ya. Jadi dengan memperhatikan tabel pada 8.2 nanti kalian coba diskusikan atau coba jawab beberapa pertanyaan terkait pada tabel tersebut. Nomor 1, sebagian besar zat gizi pada tempe lebih rendah daripada zat gizi pada kedelai. Tetapi mengapa orang menganggap mengkonsumsi tempe lebih baik daripada mengkonsumsi kedelai? Yang kedua, apakah keuntungan dari kita mengkonsumsi tempe? Yang ketiga, mikroorganisme apakah yang berperan atau yang membantu proses fermentasi dalam pembuatan tempe? Yang keempat, menurut kamu, mengapa terdapat perbedaan kandungan gizi pada kedelai dan tempe? Oke, bagaimana anak-anak dari paparan Ibu tadi, materi yang Ibu sampaikan? Semoga bisa dipahami tentang pembelajaran pada hari ini. Dan kita kuatkan dengan melakukan atau mengerjakan LKPD yang sudah Ibu sampaikan. Sebelum kita menutup kegiatan pembelajaran pada hari ini, yuk kita simpulkan apa yang sudah kita dapatkan atau yang sudah kita pelajari pada hari ini. Jadi, secara umum, bioteknologi dikembangkan untuk kesejahteraan umat manusia. Meningkatnya populasi manusia dan menipisnya sumber daya alam yang ada membuat manusia mau tidak mau harus menciptakan sesuatu yang baru yang dapat dengan cepat diperoleh dengan meminimalisir dampak negatif yang mungkin timbul. Pemanfaatan bioteknologi bagi kehidupan manusia sudah dikembangkan dalam berbagai bidang, diantaranya digunakan untuk pangan, pertanian, kesehatan, dan lingkungan. Nah, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan membawa kebermanfaatan dan bisa membawa keberkahan dimanapun kita berada. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.